Ya, Putri mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik ya. Oke, masih suasana Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Kembali lagi ke kosong-kosong ya. Terus semoga sehat selalu. Oke. Ini Putri nanya dulu. Adita sama Aditya beda ya? Beda, Bu. Oh, beda ya. Adita Zetra Irawan. Oh, Kalau Karisma Adita. oke. Adita perempuan gitu, Aditya cowok ya? Iya, Ya. Bu. Oke. Terus ini Putri sih rencananya yang menerangkan terkait dengan tugas rencana dan laporan kerja itu yang anak-anak kemarin nggak ikut join Zoom gitu. Ada Aditya, ada Anissa gitu. Putri ada catatannya kemarin dari Sipen ya. Ini Sipen ada di kelompok ini nggak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oh Sebelah. ya, oke. Adita ya, nanti yang list siapa yang nggak hadir di Zoom, kamu WA ke Tasya, Tasya WA ke Putri. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Adita. Oke, tadi sudah ada yang sudah saya buka, punya siapa ya ini? Adita. Intan Putri sudah ada belum? Intan Putri? Belum, Bu. Belum. Terus apa ini? Dava? Dava udah ada? Belum juga, Bu. Terus Dimas juga belum ada? Belum. Belum, ya. Ya udah. Alfian ya. Halo Alfian. Halo, Bu. Ya, Alfian yang menerangkan ya. Bentar, saya udah buka, tinggal masuk ke share screen. Oke, bentar dulu. Giana Cahya, hari ini kita mau belajar apa sih ya, Giana? Bahas tentang tugas yang kemarin PPT rencana laporan kerja, Bu. Oke, rencana dan laporan kerja. Kamu udah dengerin PPT dari Putri belum? Skalsanya Putri. Belum, Bu. Kenapa? Enggak sampai selesai. Kenapa? Ya didengerin tuh yo. Ya, Bu. Ya, udah kuliah bayar mahal-mahal, ya itu ilmunya di situ. Ya. Makanya saya memang kadang nggak share screen PPT ya karena harapannya biar kalian mendengarkan. Oke, sekarang jadi hari ini tentang rencana dan laporan kerja ya di PPT Putri jelaskan bahwa rencana kerja itu intinya apa sih bahwa kita punya tujuannya apa sehingga dibuat jadwal kegiatan. Lah maksudnya di situ kalau kalau Putri cerita dulu kalau misalnya metode penugasan di ruangan biasa ya bukan ruangan OK itu misalnya metode primer, di situ nanti ada perawat primer, ada perawat pelaksana. Masing-masing perawat primer sama perawat pelaksana itu punya job desk yang berbeda. Sehingga kan otomatis tujuan kerjanya berbeda, sehingga jadwal kegiatannya berbeda. Lah maksud Putri, di ruang OK juga iya, makanya kemarin Putri menjelaskan ya bahwa perawat anestesi dia punya kewajiban apa sih, terus perawat anestesi lanjutan dia punya tanggung jawab apa sih, sehingga dari tanggung jawab tadi dia akan melakukan tindakan sehingga dia menyusun laporan kerja berdasarkan kewajibannya. Kayak gitu sih harapannya materi Putri itu maksudnya itu. Kayak gitu ya. Nah, sehingga tugas kalian adalah mencari jurnal terkait dengan bagaimana membuat rencana kerja dan laporan kerja ya. Oke, kita lihat materi punya Alfian ya tadi ya. Alfian, betul Alfian. Oke, bentar. Sudah terbaca Alfian? Belum. Oh, belum ya. Bentar. Sudah? Udah. Oh iya, oke. Silakan Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan PPT tentang analisis rencana dan laporan kerja.
Judul jurnalnya adalah analisis penyusunan rencana kerja anggaran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Latar belakang. Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diharapkan dapat menghasilkan output berupa pembangunan daerah merata dan berkelanjutan didasari oleh aspek transparansi dan partisipasi. Pengelolaan keuangan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan mengalami berbagai perubahan regulasi. Perubahan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah agar dapat menciptakan good government dan clean government. Keberhasilan suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan yang dilakukan dengan manajemen keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuannya untuk mengetahui tahap penyusunan anggaran di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengetahui berbagai penyebab terjadinya kendala dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe, dan memberikan ide dalam mengatasi kendala tersebut. Ya, Perencanaan dan sasaran. Perencanaan dan sasaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rencana strategis atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan kepala daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program daerah. Pembahasan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan target pendapatan dan capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisien penggunaan anggaran. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan APBD dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011, tapi tidak dijelaskan secara rinci untuk tahap penyusunan rencana kerja di SKPD dan prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebagian besar sudah sesuai dengan SOP karena sudah melibatkan beberapa bagian dalam organisasi, yaitu Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Subbagian POP, tenaga analis, dan kepala bidang serta tahap pelaksanaan penyusun RKA telah berjalan dengan urut. Saran. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat meningkatkan transparansi pada masyarakat agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Oke. Ya, untuk sementara ada pertanyaan untuk Alfian. Oh, ini belum berhubungan dengan anestesi ya? Oke, kita lihat pesertanya dulu. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk Alfian. Kalau nggak ada, kita lanjut ke penyaji selanjutnya. Yang tadi Putri tunjuk udah hadir belum ya? Aditya belum ada ya? Aditya belum ada. Anissa belum ya? Anissa, Dimas, Dava juga belum.
Intan. Boleh urung kabeh. Oke, Ida Rohyati ya. Halo Mbak Ida. Ya, Bu. Ya, saya share screen ya, punya Ida ya. Ya, Bu. Yang mana ya, Da? Tadi udah tak buka kok. Yang ini bukan? Oh ya. Sudah terbaca? Sudah, Bu. Ya, silakan Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul perencanaan, pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas berbasis e-report untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan baik apabila didukung oleh sistem pelaporan yang baik, yaitu informasi lengkap dan data tersebut harus diterima tepat waktu. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas SP2TP ke Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi masih dilakukan dengan menyerahkan file berupa hard copy kepada Dinas Kesehatan Kota, sehingga Dinas Kesehatan Kota harus merekapitulasi lagi pelaporan yang akan memerlukan waktu lama dan kemungkinan akan terjadi duplikat data. Pendahuluan. Setiap puskesmas diwajibkan untuk mencatat, menganalisa, dan membuat laporan tentang pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan puskesmas yang dikenal dengan istilah Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas SP2TP. SP2TP dilakukan dengan cara manual dan diantar pelaporan SP2TP dengan menyerahkan file berupa hard copy kepada Dinas Kesehatan Kota, maka ini memakan waktu, tenaga, dan biaya mengingat lokasi Dinas Kesehatan ada di pusat kota sedangkan puskesmas terpencar di beberapa kelurahan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem ke para pengguna, deployment, yang diakhiri dengan dukungan perangkat lunak lengkap yang dihasilkan Resman 2012. Pembahasan. Proses pelaporan SP2TP untuk masing-masing puskesmas dikirim ke Dinas Kesehatan Kota setiap bulan. Dinas Kesehatan Kota mengolah kembali laporan puskesmas dan mengirimkan umpan balik ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan Pusat. Sistem yang sedang berjalan saat ini, pencatatan dan pelaporan puskesmas kota masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mengisi blanko yang telah dicetak dan dibagikan kepada semua pegawai puskesmas yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program kegiatan rutin puskesmas. Hasil dari pelaksanaan program dilaporkan dengan memasukkan data ke dalam kertas blanko isian yang telah dibagikan sebelumnya. Seluruh laporan yang telah diisi dikumpulkan ke penanggung jawab program SP2TP untuk disatukan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya aplikasi sistem informasi pelaporan data SP2TP mampu memudahkan puskesmas untuk melaporkan SP2TP ke Dinas Kesehatan Kota. Yang kedua, dengan adanya aplikasi sistem informasi pelaporan data SP2TP ini, Dinas Kesehatan Kota dapat dengan mudah mengontrol dan merekap data SP2TP yang dilaporkan oleh semua puskesmas dengan cepat dan tepat waktu. Terima kasih.
Ini juga puskesmas ya gambarannya secara umum dan terkait dengan SP2PT udah konsep yang udah lama ya, cuma ini berbasis e-report ya, elektronik ya. Oke. Iya, Bu. Terus yang tadi punya siapa ya, Alfian, itu jurnal tahun berapa ya, Alfian? Halo, Alfian. Ya, Bu. Itu jurnal tahun berapa? Bentar. Dua 2012, Bu. Oh, 2012. Lebih ini ya. Lebih lama. Terus yang hadir cuma 15 ya. Masih suasana lebaran apa ini? Oke, lanjut ya ke Frianca. Ada Frianka ya? Halo Frianka. Ada, Bu. Ya, oke. Ya, Bu, hadir. Diterangkan ya ke kita Frianka. Analisis jurnal rencana dan laporan kerja. Benar, Mbak. Judul Analisis Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Keterangan jurnal Jikmu volume 5 nomor 2B April 2015. Penulis Ingrid N. Rumbai, G.D. Kandrau, dan T. Soleman. Abstrak. Pengelolaan obat kabupaten atau kota merupakan tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten atau kota, mulai dari aspek perencanaan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan sistem bottom-up, perhitungan rencana kebutuhan obat, serta mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan obat dari beberapa sumber dana. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengajukan rencana kebutuhan obat atau RKO dan melaporkan penggunaan obat kepada pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Setiap kabupaten atau kota mempunyai struktur dan kebijakan sendiri dalam pengelolaan obat. Selanjutnya, pengelolaan obat kabupaten atau kota disebut dengan unit pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan atau UPO PPK, kabupaten atau kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang proses perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara pada bulan Januari sampai Maret 2015. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Data diolah dengan menggunakan konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara belum sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan dan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pendahuluan pengelolaan obat metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang proses perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara pada bulan Januari sampai Maret 2015. Informan penelitian ini ialah sebanyak 3 petugas pengelola obat di puskesmas sebagai informan utama. 3 orang kepala puskesmas, 1 orang kepala seksi kefarmasian Dinas Kesehatan, 1 orang kepala sub bagian penyusun program di Dinas Kesehatan, 1 orang kepala di Dinas Kesehatan sebagai informan triangulasi. Data primer diperoleh dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan responden. Wawancara dilakukan antara pewawancara atau interview dengan terwawancara yang dipandu dengan pedoman wawancara lalu dicatat dan direkam. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode pendekatan analisis isi. Berdasarkan hasil observasi dokumen terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara melalui UPTD Farmasi dan Puskesmas yang ada didapatkan hasil bahwa sebagai besar dokumen perencanaan kebutuhan obat pada masing-masing informan sudah cukup. Akan tetapi ada juga yang tergolong masih kurang lengkap. Rinciannya dapat dilihat pada matriks hasil observasi terhadap administrasi UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penilaian hasil masing-masing dokumen untuk setiap informan diberi skor sebagai berikut. Nilai 2 ada dan lengkap dokumen. Nilai 1 ada dokumen tapi tidak lengkap. Nilai 0 tidak ada dokumen, kemudian didapatkan total nilai dan dikelompokkan sebagai berikut. Total nilai 21 sampai 26. Baik total nilai 15 sampai 20 cukup, total nilai 9 sampai 14 kurang. Hasil reduksi 1,5 informan memperoleh total nilai 15 sampai 20. 2, 1 informan memperoleh total nilai 10. Kesimpulan. 1. Data yang digunakan ialah data jumlah pemakaian obat tahun sebelumnya yang direkap dari pemakaian per bulan dan data penyakit. Sumber data yang digunakan ialah LP-LPO. Proses perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara belum sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan dan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara ialah kurangnya tenaga farmasi, lemahnya koordinasi dengan bagian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang tidak maksimal. 4. Alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam perencanaan kebutuhan obat publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu dengan memberikan pelatihan manajemen obat pada tenaga farmasi yang ada sebagai pengelolaan obat di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga memahami tenaga pengelolaan obat yang baik dan metode perencanaan kebutuhan obat yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi ya. Ini komennya Putri lebih ke ini ya. Jangan lupa membuat PPT satu tampilan berapa baris, Priyanka? 8. 8 punyamu? Banyak. Ini ya, perhatikan ya, Priyanka untuk selanjutnya. Ya, Bu. Oke. Terus yang tadi saya sebutkan masih belum ada ya. Dava gitu-gitu. Mana nih? Giana ya? Ya, Bu. Ya. Ya, silakan Giana.
Halo Giana, silakan. Halo Giana. Giana. Baru terdengar, Bu. Oh iya, oke. Silakan Giana. Masih loading share screen-nya, Bu. Oh iya ya. Ya, saya ulangi. Iya. Iya, maaf. Sinyal saya mungkin. Ya. Sudah Giana? Belum? Belum, Bu. Oh, belum. Belum juga. Sudah Giana? Sudah terbaca belum ya? Adita udah terbaca belum Adita? Sudah, Bu. Oh sudah. Giana? Apa Giana yang sinyalnya ini? Kayaknya sinyal saya, Bu. Soalnya ini masih share screen. muter-muter. Iya. Aduh, gimana nih? Ya udah, saya share screen mengingatkan lagi yang materi saya aja. Ya, di sini rencana kerja ini adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan atau seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi intinya di rencana kerja itu kita punya tujuan apa sih? Lah langkah-langkahnya jelas ya nanti pada prinsipnya adalah menyusun list kegiatan. Nah, dari sebelum menyusun tujuan tadi otomatis selanjutnya kita adalah menyusun rencana kerja dengan target-target yang SMART. Nah, di materi saya sudah dijelaskan SMART itu apa, ada spesifik, tujuannya itu harus spesifik, measurable, terus measurable itu artinya dapat diukur, achievable, dapat dicapai, reasonable itu sesuai dengan logika, dan time ya. Coba Andri, kepanjangannya SMART apa Andri? Lupa, Bu. Lupa. Bisa, Ngantuk ya? Oke. Emang jam-jam genting sih. Specific, measurable, achievable, reasonable, time. Spesifik tujuannya khusus, measurable tujuannya itu dapat diukur, achievable tujuannya bisa dicapai, reasonable tujuannya itu ada logikanya, time-nya adalah ada target waktu, gitu ya. Lah, karena kaitannya dengan anestesi, makanya saya jelaskan di sini terkait dengan penata anestesi terampil atau penata anestesi yang pelaksana tuh apa sih, dia job desk-nya ngapain aja, sehingga harapannya dengan dia tahu ini, dia tahu bagaimana membuat mestinya rencana kerja hariannya dia tuh ngapain kayak gitu. Ini untuk yang penata anestesi pelaksana, ada juga nanti yang penata anestesi yang pelaksana lanjutan atau penata anestesi yang mahir. Lah, ini ada di permen berapa gitu Putri, lupa, di PPT juga sudah dijelaskan. Gitu ya. Jadi materi Putri intinya itu kaitannya dengan tugas, karena memang anestesi itu kan secara keilmuan baru ya, karena dia nginduknya ke perawat sehingga memang jurnal-jurnalnya juga masih sedikit yang kaitannya dengan penelitian anestesi. Oke, saya rasa itu saja dari Putri. Semoga bermanfaat. Ini ya, eman-eman ya, tugas masih ada yang belum mengumpulkan apa ya, ibaratnya pun kalian kopas, saya mungkin nggak tahu. Seisi-isinya juga saya nggak tahu, tapi paling nggak harusnya ada nama ya. Ini tadi saya cek cuma berapa doang yang ini. Masih ada yang belum upload tugas. Eman-eman ya skalsanya ya.
Jadi silakan diaktifkan. Oke, saya rasa itu saja Bu. dari Putri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Adita, nanti jangan lupa WA ke Tasya ya. Baik, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.